Desa Sukawangi memiliki satu jalan utama yang membelah sawah. Jalan itu tidak panjang. Dari ujung ke ujung hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Siang hari, jalan itu biasa saja. Anak-anak lewat sepeda. Petani mendorong gerobak. Motor sesekali melintas. Tapi saat malam, warga desa punya satu kebiasaan aneh. Mereka selalu pulang sebelum jam 11 karena ada satu cerita yang terus beredar sejak dulu. Jika seseorang berjalan di jalan itu setelah tengah malam, kadang jalan itu tidak pernah berakhir. Semakin berjalan, semakin jauh, dan rumah yang dituju tidak pernah sampai. Rudi bekerja di kota dan pulang ke desa hanya beberapa hari sekali. Malam itu, ia pulang sangat larut. Jam di ponselnya menunjukkan 00,47. Bus menurunkannya di pertigaan desa. Dari situ, ia hanya perlu berjalan sekitar 10 menit untuk sampai rumah. Angin malam terasa dingin. Sawah di kanan kiri jalan gelap. Lampu jalan hanya ada beberapa. Rudi mulai berjalan. Langkahnya santai. Ia bahkan sempat bersenandung kecil. Beberapa menit kemudian, ia melewati pohon asem besar yang berdiri di pinggir jalan. Rudi tahu pohon itu. Pohon itu berada tepat di tengah jalan menuju rumahnya. Artinya, rumahnya sudah tidak jauh lagi. Ia terus berjalan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Rudi mulai mengerutkan dahi. Ia melihat ke belakang. Pohon asem itu masih terlihat, tidak jauh, seolah ia tidak benar-benar menjauh dari situ. Mungkin capek, gumamnya. Ia terus berjalan, tapi setelah beberapa menit lagi, ia kembali melihat sesuatu di depan. Pohon asem yang sama, persis sama. Cabangnya patah di sisi kiri, batangnya miring sedikit. Rudi berhenti. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tidak mungkin. Ia melihat sekeliling. Sawah yang sama, jalan yang sama, lampu jalan yang sama. Ia menoleh ke belakang, dan sekarang pohon asem itu tidak ada di belakangnya lagi, melainkan berdiri lagi di depannya. Rudi mencoba berjalan lebih cepat. Langkahnya makin cepat, tapi jalan terasa semakin panjang. Angin di sawah tiba-tiba berhenti. Sunyi sekali. Lalu Rudi mendengar sesuatu. Langkah kaki di belakangnya. Krek, krek. Seperti seseorang berjalan di kerikil jalan. Rudi menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Jalan kosong. Sawah gelap. Ia kembali berjalan. Langkah itu terdengar lagi. Krek, krek. Sekarang lebih dekat. Seolah seseorang berjalan tepat di belakangnya. Rudi berhenti. Langkah itu juga berhenti. Sunyi. Rudi mulai merasa keringat dingin di lehernya. Ia berjalan lagi. Dan kali ini langkah di belakangnya ikut berjalan. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara pelan. Seperti seseorang memanggil, "Rudi." Ia membeku. Suara itu datang dari arah jalan di depan. Lalu terdengar lagi, "Rudi." Suara itu terdengar seperti suara ibunya. Padahal
Rumah ibunya masih jauh. Rudi menelan ludah. Ia berjalan sedikit lebih cepat. Suara itu kembali memanggil, "Rudi, cepat pulang." Sekarang terdengar sangat dekat, tepat di depan pohon asem itu. Dan saat Rudi akhirnya sampai di dekat pohon, ia melihat sesuatu berdiri di bawahnya. Seseorang membelakanginya, diam, tidak bergerak. Rudi memanggil pelan, "Bu." Orang itu perlahan berbalik dan saat wajahnya terlihat, Rudi menyadari sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Itu memang wajah ibunya, tapi mata perempuan itu hitam seluruhnya. Dan di belakang Rudi, langkah kaki yang sejak tadi mengikutinya akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Rudi tidak berani bergerak. Perempuan yang berdiri di bawah pohon asem itu perlahan menatapnya. Wajahnya memang seperti ibunya. Keriput yang sama, rambut yang sama, bahkan baju rumah yang sering dipakai ibunya. Tapi matanya hitam seluruhnya. Tidak ada putih mata, tidak ada cahaya, hanya gelap. "Rudi," katanya lagi pelan. Suara itu memang suara ibunya, tapi terdengar kosong, seperti keluar dari tempat yang sangat jauh. Rudi mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. "Bu." Perempuan itu tersenyum, terlalu lebar, terlalu kaku. Kenapa lama sekali pulangnya? Rudi ingin menjawab, tapi kata-kata seperti tersangkut di tenggorokannya. Lalu krek, langkah di belakangnya bergerak lagi. Pelan, pelan, sangat dekat. Seolah seseorang berdiri hanya beberapa sentimeter di punggungnya. Rudi tidak berani menoleh. Napasnya terasa berat. Perempuan di depan itu kembali bicara, "Jangan lihat ke belakang." Kalimat itu membuat jantung Rudi semakin kencang, karena justru sejak tadi ia merasa sesuatu berdiri tepat di belakangnya. "Kalau kamu lihat," perempuan itu melanjutkan, "kamu tidak akan bisa pulang." Angin tiba-tiba bertiup dari sawah. Daun pohon asem bergoyang pelan. Es, ha, 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 es, ha, ha, ha. Rudi mencoba tetap tenang. "Bu, ibu dari rumah." Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, diam, menatap Rudi tanpa berkedip. Tiba-tiba dari belakang Rudi terdengar suara napas. Dekat, sangat dekat. "Ha, oh, pa." Seperti seseorang yang berdiri tepat di belakang lehernya. Rudi hampir menjerit. Perempuan di depan itu tiba-tiba berkata cepat, "Jangan menengok." Suara itu tidak lagi terdengar seperti ibunya. Lebih dalam, lebih serak, lebih bukan manusia. Rudi menutup mata. Ia memaksa dirinya tetap menghadap ke depan, tapi sesuatu di belakangnya mulai bergerak pelan. Pelan, seperti mencoba berjalan memutari tubuhnya. Kerikil di jalan berbunyi. Krek, krek, krek. Langkah itu berhenti di samping Rudi. Ia masih tidak berani melihat. Lalu sesuatu berbisik tepat di telinganya. "Dia bukan ibumu." Rudi membeku. Suara itu sangat dingin. Dan sekarang ia sadar suara itu bukan dari perempuan di depan. Suara itu datang dari sesuatu yang berdiri di belakangnya sejak tadi.
Perempuan di bawah pohon tiba-tiba tertawa. Pelan, kering. Kamu sudah lihat jalannya terlalu lama, Rudy. Rudy membuka mata dan baru sekarang ia sadar sesuatu yang membuat tubuhnya semakin dingin. Jalan desa itu sudah tidak terlihat seperti jalan biasa lagi. Sawah di kiri kanan menghilang, digantikan kabut putih dan rumah-rumah desa. Tidak ada satupun, hanya jalan panjang tanpa ujung. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang Rudy. Sekarang, lihat. Rudy perlahan menoleh. Dan di sana berdiri sesuatu yang sejak tadi berjalan di belakangnya. Tubuhnya tinggi, sangat tinggi. Terlalu tinggi untuk manusia. Tangannya panjang sampai hampir menyentuh tanah. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup rambut hitam panjang. Tapi di antara rambut itu terlihat dua mata merah menyala. Makhluk itu menunduk sedikit, seolah menatap langsung ke wajah Rudy. Lalu ia berkata dengan suara yang sama seperti milik Rudy sendiri. Sekarang kamu tahu kenapa jalan ini tidak pernah selesai. Dan saat Rudy kembali menoleh ke depan, perempuan yang berdiri di bawah pohon asem itu sudah tidak memiliki wajah lagi. Hanya kulit rata tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Dan jalan desa itu sekarang memanjang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Rudy berdiri di tengah jalan yang kini berubah. Kabut putih menutup sawah di kiri kanan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Sunyi sekali. Makhluk tinggi di belakangnya masih berdiri. Tubuhnya kurus. Tangannya terlalu panjang, rambut hitamnya menjuntai menutupi wajah, tapi dua mata merahnya terlihat jelas menembus kegelapan. Makhluk itu sedikit menunduk, seolah mengamati Rudy. Sekarang kamu sudah melihat, katanya dengan suara yang aneh, suara yang terdengar seperti milik Rudy sendiri. Rudy mundur satu langkah. Jalan kerikil berbunyi pelan. Krek, krek. Di depannya, sosok yang tadi menyerupai ibunya masih berdiri. Tapi sekarang, wajahnya sudah rata. Tidak ada mata. Tidak ada mulut. Hanya kulit pucat tanpa bentuk. Tubuh Rudy gemetar. Apa? Kalian ini apa? Makhluk tinggi di belakangnya menjawab, kami yang tersisa di jalan ini. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak pelan seperti sesuatu yang hidup. Lalu dari dalam kabut muncul bayangan lain. 1, 2, 3, semakin banyak. Puluhan sosok mulai terlihat berdiri di sepanjang jalan. Ada yang seperti petani, ada yang seperti anak muda, ada yang seperti orang tua. Semua berdiri diam. Wajah mereka pucat. Beberapa wajah tampak rusak seperti orang yang tersesat terlalu lama. Rudy menelan ludah. Siapa kalian? Makhluk tinggi itu menjawab pelan. Orang-orang yang pulang malam. Kabut menipis sedikit dan Rudy melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di antara sosok-sosok itu ada beberapa wajah yang ia kenal. Tetangga desa, seorang tukang becak yang pernah hilang 2 tahun lalu. Seorang pemuda yang katanya tenggelam di sungai. Mereka semua berdiri di jalan itu, diam, seolah
menunggu. Rudi berbisik pelan, "Kalian sudah mati." Makhluk tinggi itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti gesekan kayu kering. "Kami tidak mati. Kami hanya tidak pernah sampai rumah." Jalan di depan Rudi tiba-tiba berubah. Kabut membuka sedikit dan jauh di depan Rudi melihat sesuatu yang sangat aneh. Sebuah desa tua, rumah-rumah kayu, lampu minyak redup di beberapa teras. Tapi semuanya terlihat seperti desa yang sangat lama, seperti desa puluhan tahun lalu. Makhluk tinggi itu menunjuk ke sana. Itu tempat mereka yang tidak menemukan jalan pulang. Rudi menatap desa itu dengan napas berat. "Kalau aku ke sana," makhluk itu menjawab, "kamu akan tinggal." Rudi menggeleng cepat. "Tidak, aku harus pulang." Tiba-tiba sosok tanpa wajah yang menyerupai ibunya bergerak mendekat. Langkahnya lambat, tapi pasti ia berhenti hanya beberapa langkah dari Rudi. Lalu dari wajahnya yang kosong muncul suara. Suara ibunya yang asli. "Rudi, pulanglah." Suara itu terdengar sangat sedih, sangat jauh. Makhluk tinggi di belakang Rudi langsung bergerak cepat. Tangannya yang panjang meraih bahu Rudi. "Jangan dengarkan." Kabut di sekitar mereka tiba-tiba berputar. Angin dingin berhembus. Sosok-sosok lain di jalan mulai bergerak mendekat. Mereka mengulurkan tangan. Wajah-wajah pucat itu kini menghadap Rudi. "Jangan pulang, di sini saja. Jalanmu sudah terlalu jauh." Rudi mundur panik. Jalan terasa semakin panjang. Kabut semakin tebal. Desa tua di depan semakin dekat. Makhluk tinggi di belakangnya berbisik lagi, "Kalau kamu terus berjalan, kamu tidak akan pernah kembali." Rudi merasa dadanya semakin sesak karena sekarang ia tidak tahu lagi arah mana rumahnya. Di depan ada desa yang tidak pernah ia lihat. Di belakang hanya kabut putih tanpa ujung. Dan di sepanjang jalan orang-orang yang tidak pernah sampai rumah mulai berjalan mendekatinya. Pelan, sangat pelan. Seolah mereka tahu Rudi akhirnya akan menjadi salah satu dari mereka. Kabut semakin tebal. Sosok-sosok pucat di sepanjang jalan mulai berjalan mendekat. Langkah mereka lambat, tapi jumlahnya semakin banyak. Puluhan tangan terulur ke arah Rudi. "Di sini saja, tidak usah pulang. Kamu sudah terlalu jauh." Suara mereka bercampur dengan angin dingin yang berputar di jalan. Rudi mundur, panik. Di belakangnya, makhluk tinggi dengan rambut panjang masih berdiri. Matanya merah menyala di balik rambut hitam. "Sudah terlambat," bisiknya. "Orang yang melihat jalan ini terlalu lama, jarang kembali." Rudi menggeleng keras. "Tidak, aku harus pulang." Ia memejamkan mata. Dalam kepanikan, ia mengingat satu hal yang selalu dikatakan ibunya sejak kecil. Jika tersesat malam di jalan desa, jangan berhenti berjalan ke arah yang kamu ingat sebagai rumah. Rudi membuka mata. Ia tidak melihat apapun selain kabut, tapi ia memutuskan satu arah. Ia berlari. Makhluk-makhluk di jalan
mencoba meraihnya. Tangan-tangan dingin hampir menyentuh bajunya. Jangan pergi, kamu sudah hampir sampai. Kami juga dulu berlari. Rudy terus berlari. Jantungnya seperti akan pecah. Kabut semakin tipis. Angin mulai terasa. Lalu tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu. Ia jatuh keras ke tanah. Bro, segalanya menjadi gelap, sunyi. Matahari baru saja terbit di desa Sukawangi. Pak Darto, petani yang biasa pergi ke sawah pagi-pagi, berjalan melewati jalan desa. Saat melewati pohon asem besar, ia berhenti. Di pinggir jalan ada seseorang terbaring. Rudy? Katanya kaget. Rudy perlahan membuka mata. Wajahnya pucat, bajunya kotor tanah. Pak, gumamnya pelan. Pak Darto segera membantunya duduk. Kamu kenapa tidur di sini? Rudy melihat sekeliling. Jalan desa terlihat normal. Sawah kembali ada di kiri kanan. Tidak ada kabut, tidak ada makhluk, tidak ada desa tua. Semua terlihat biasa. Rudy mencoba mengingat malam tadi, tapi kepalanya terasa berat. Tidak ingat, katanya pelan. Pak Darto membantu Rudy berdiri. Ayo pulang, ibumu pasti khawatir. Rudy hanya mengangguk. Mereka berjalan menuju desa. Saat Rudy sampai di rumah, ibunya langsung memeluknya. Semalaman kamu kemana? Rudy mencoba tersenyum. Cuma tersesat di jalan. Ibunya menatap wajahnya lama. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi ia tidak tahu apa. Rudy masuk ke rumah. Langkahnya pelan. Saat melewati cermin di ruang tamu, ia berhenti menatap dirinya sendiri. Lama, sangat lama. Lalu Rudy tersenyum. Senyum yang sangat tipis. Di luar rumah, angin dari arah sawah berhembus pelan dan jauh di jalan desa dekat pohon asem. Seorang petani lain tiba-tiba berhenti berjalan karena ia melihat sesuatu di tengah jalan. Seseorang berdiri di sana, diam. Tubuhnya sangat tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah. Makhluk itu menatap ke arah desa, lalu perlahan berbalik, berjalan kembali ke kabut sawah, seolah seseorang sudah menggantikannya.